Dulu kalau mau bikin konten tanpa punya kamera mungkin hal yang susah. Tapi beda dengan sekarang. Karena sekarang udah eranya smartphone. Smartphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Juragan, gue Rizu. Welcome to my channel komedi yang berkedok tech review. Gue pernah gimbal 4 tahun. Tapi gue gak pernah suka gimbal kamera. Ribet, gak praktis. Well, don't get me wrong, oke? Gue suka banget dengan smooth camera movement. Tapi kalau tiap kali mau pakai, lo harus kalibrasi, lo harus setting, terus mesti di-stabilize dulu. Males gue. Well, gimbal dan stabilizer emang nggak dibikin buat run and gun shooting ya. Tapi emang dasarnya gue males ya. Dan nggak mau ribet. Jadi kadang-kadang kalau mau syuting, terlalu makan waktu. Nggak bisa gitu bikin gimbal tuh yang bener-bener yang plug and play gitu. Tinggal taruh, udah nggak usah setting-settingan lagi gitu. Makanya salah satu gear yang gue beli dan jarang banget gue pakai dan cenderung nyesel belinya yaitu ya gimbal kamera. Hampir nggak pernah gue pakai. Ujung-ujungnya handheld. Apalagi lo udah lihat video kayak Daniel Schiffer gitu yang udah handheld aja nggak pakai gimbal ya. Makin jarang gue pakai. Tapi gimbal buat smartphone, mungkin kasusnya beda. Oh iya, sorry ya kalau kali ini audionya kurang kece karena gue pakai clip-on mic 20 ribuan karena gue lagi males setting buat setup audio, jadi ya lo paksa-paksain denger deh, nggak apa-apa ya. VUTech Vlog Pocket. Takut kepleset gue. Vlog Pocket 2. Ini adalah penyempurnaan dari VU Vlog Pocket 1 yang kayak di sini nggak terlalu populer. Apalagi lo bandingin dengan Zhiyun Smooth, terus Brica, Moza Mini, atau juga DJI Osmo Mobile. But heck, VUTech bukan pemain baru kok dengan gimbal. Berada di kisaran yang mirip-mirip dengan Brica, Moza Mini MX, atau juga Zhiyun Smooth. Somewhere around 1 jutaan lah. 1 sampai 1,2 juta. Oke, sebelum lebih jauh, kita unboxing dulu ya. Nah, kita syuting sini aja ya. Biar beda suasana. Sama semua video unboxing. Peter McKinnon mana ada beginian? Kearifan lokal kan? Oke, kita unboxing ya. Ini dia dusnya. Tawan banget ya gue bohongnya. Kan mestinya ada plastiknya kalau beneran baru datang. Dusnya itu lumayan lah ya. Desainnya juga nggak norak, lumayan lah. Main tebel. Terus dalamnya ada, wah, we want you. Sorry deh you, gue udah ada yang punya. Lu cari yang lain deh. Terus ada warranty card sama buku manual yang tentu saja nggak bakal kita baca. Terus ini ada gimbalnya. Materialnya plastik, nggak premium. Ya iyalah, harga segitu. Nggak cheap amat sih. Lumayan. Kecil banget men, gila. Terus ada mini tripod. Yang bahannya juga ya plastik. Terus ada kabel charger yang udah USB-C. Sampai terakhir ada soft pouch. Lumayan buat dibawa kemana-mana kan, bisa lo masukin sini. Sama ada kopi nih. Ini dulu ya. Okay. Look at that man, it's very small. It's very small. I mean, kecil banget deh. Gila. Dengan ukuran kayak gini nih, bisa lo kantongin tanpa lo harus bawa tas. Makanya nggak salah dinamain Vlog Pocket karena emang ya logically ya karena emang muat di kantong. Tapi make sure lo nggak pakai skinny jeans ya. Pakai skinny jeans sih jangankan gimbal, beng-beng lo kantongin juga jadi nori. Dan pastiin celana lo ada kantongnya. Kalau lo pakai celana pangsi no, yang tahu kan yang karet nggak ada talinya. Nah itu kan biasanya nggak ada kantong. Lo mau taruh di mana? Masukin sempak. Lecet men. Gimbalnya maksudnya ya. Dalam kondisi kelipet kayak gini dia ada sistem kuncinya. Satu ini di engsel utama. Di bagian sini juga ada kunci.
Dalamnya juga ada kunci. Di sini juga ada kunci. Ini buat ngehindarin kalau lo bawa supaya dia nggak wobbling gitu. Nggak apa ya, nggak goyang-goyang. Menurut gue sistem kuncinya agak mengkhawatirkan karena apa ya, kayaknya sih mungkin ya overtime nih bakal loss ini udah gak, ya lo bisa lihat di sini nih sistem kuncinya emang nggak kokoh, nggak apa ya, cuma kayak nyantol doang gitu. Ini aja berapa kali gue pakai nih, kadang-kadang tuh nggak terlalu kencang. Cuma we'll see. Kita lihat setelah pemakaian 1-2 bulan, kalau gue bawa kemana-mana, apakah sistem kuncinya masih bisa bertahan atau enggak. Untuk unfoldnya sendiri itu cukup mudah. Ini ada screw di sini, tinggal lo angkat, kemudian lo kencengin lagi. Lo lepas dari kunci bagian sini. Ini juga putar, lepas. Bagian sini juga, ya, lo rilis kayak gitu. Ini dia. Kemudian lo bisa pasang mini tripod di sini. In case lo butuh naruh gimbal ini di permukaan, atau misalnya lo pengen selfie tapi ngerasa ini kurang panjang, jadi lo bisa tambah. Just like that. Okay. Here it is. VUTech Block Pocket 2. Model ini standar dan a little bit old fashion ya. Apalagi kalau bandingin dengan Moza Mini MX atau DJI Osmo Mobile 4 yang bentuknya ya udah lebih edgy gitu. Ini old school banget, standar. Gue apa beli limun men, haus gue. Nah untuk fiturnya sendiri, fiturnya nggak sendiri sih, ramean. Nah untuk fiturnya ramean antara lain, stabilization-nya udah 3 axis, jadi ini harusnya udah lebih smooth dibandingkan 2 axis. Koneksinya udah pakai Bluetooth 5.0, beratnya 272 gram, dan payloadnya 250 gram. Jadi pastiin lo nggak pakai Nokia Communicator di gimbal ini ya. Baterainya internal yang bisa bertahan sampai 9 jam, dan lo bisa charge dengan kabel USB Type-C bawaannya. Di bawahnya ada 1/4 inch screw hole, udah bisa portrait mode juga, tentu saja di tahun 2020 di mana semua orang pakai TikTok dan emak-emak pada jualan di IG story. Jadi portrait mode itu wajib. Dan terakhir itu fiturnya adalah VU App yang akan kita bahas nanti. Nah untuk setup balancingnya itu cukup mudah dan cepat. Pastiin posisi tulisan VUTech itu di atas. Tinggal lo taruh doang kayak gini. Iya. Jadi tinggal lo taruh doang kayak gini. Ini ditahan. Lo lihat kalau masih putar kayak gini, lo geser sampai dia balance. Ya, something like that. Setelah itu, lo putar mode portrait, lo geser bagian belakang. Ini, lo geser sampai imbang. Like that. Kalau udah bener diginiin, dia nggak bakal muter. Diginiin juga, masih. Diginiin juga, dia nggak bakal muter. Jadi kalau udah kayak gini, lo tinggal nyalain. Tuh. Udah nyala. Udah siap. Jadi kalau setup lo udah bener-bener stabil, ini nggak bakal goyang-goyang kemana-mana. Nggak doyong kayak abang-abang pulang dari nonton dangdutan. Tombol sendiri itu ada joystick untuk lo gerakin. Kiri kanan, atas bawah. Kemudian ada function button, lo bisa pilih shooting modes-nya. Ada pan mode, lock mode, follow mode, dan all follow mode. Dan juga ada inception mode. Lo bisa pilih di sini. Dan tombol function ini kalau tekan 2 kali, dia akan jadi portrait mode. Terus ada photo button. Terus ada record button untuk mulai nge-record video. Kemudian di samping itu ada dial buat zoom. Yang juga bisa lo assign dial ini buat fokus kalau nggak salah. Terus di belakang ada trigger. Yang kalau ditahan, dia akan nge-lock. Dan kalau lo tekan 2 kali, dia akan nge-reset dan nge-recenter gimbal. Oke, kita balik dari fungsi utama dari gimbal ini, yaitu stabilization. Secara fitur emang gimbal ini biasa aja. Nggak ada yang spesial dibanding gimbal-gimbal HP lainnya, kecuali bentuknya yang kecil dan foldable. Tapi dari sisi stabilization-nya, well, to be frankly, I'm quite impressed. Quite smooth. Because gimbal ini menurut gue cukup berhasil menyetabilkan video dari HP.
Tes ngeblok bapak-bapak pakai HP. Anjrit, untung nggak ada orang, sepi gini. Pak RT keluar, malu gue. Tes bapak-bapak ngevlog IG story. Oke, sekarang kita bahas app-nya ya. PayU-On. Aplikasi ini terkoneksi dengan gimbal melalui Bluetooth. Dan gue nggak tahu kenapa di iOS gue ngalami masalah setelah gue update firmware terbaru. Sekarang tiap kali gue buka, gue harus forget device untuk nge-pair ulang melalui Bluetooth. Gue nggak tahu kenapa. Ini nggak berlaku di Android. Gue udah coba di Android, itu very smooth, auto connect, lo nggak perlu masuk setting lagi, langsung masuk. Tapi gue nggak tahu kenapa di iOS semenjak update firmware ini jadi kayak gitu. Semoga ini cuma bugs dan gue harap di update berikutnya nggak ada masalah yang sama. Sekarang gue mesti nge-pair ulang. Gue pair. Oke, ini dia. Oke, ini tampilan dari aplikasinya, lo bisa lihat. Sebenarnya sih aplikasinya sangat-sangat basic, ya standar lah, hampir sama dengan aplikasi gimbal-gimbal lainnya. Salah satu fitur dari aplikasi ini adalah lo bisa nge-lock objek. Bisa lihat di sini sampelnya, tinggal drag kayak gini. Gimbal bakal nge-lock objeknya walaupun lo gerakin gimana kemana-mana. Ini nggak berlaku cuma untuk manusia ya, tapi objek apapun yang lo block bakal di-lock. Lockingnya ya lumayan lah, nggak awesome but acceptable. Dan juga ada fitur gesture buat selfie yang gesturnya nggak banget, men. Aduh, Victory gini, zaman kapan? Oke, kita masuk ke menu untuk video mode. Itu ada static time lapse, ada tracking on time lapse, ada slow motion, ada dolly zoom, dan juga ada light rail mode. Untuk time lapse dan slow motion, gue rasa semua udah tahu ya. Untuk default kamera aja udah ada. Terus di sini ada dolly zoom, which is a Hitchcock Vertigo style, yang menurut gue sih ya gimmick lah. Dan di sini ada light rail mode yang apa ya? Semacam slow shutter gitu deh. Ya gitulah. Gue mau ogah. Oke, untuk photo mode, aplikasi ini penggemar panorama. Lo bisa lihat fitur panoramanya banyak banget, men. Freehand panorama, ada apa nih? Ada fast panorama, 180 degree panorama, 360 panorama. Oh, yeah, it's panorama centric. I don't know why. Terus ada ultra wide angle yang sebenarnya bukan bikin lensa lo jadi wide, tapi dia ngambil beberapa image dengan angle yang berbeda, terus di stitch jadi satu image, jadi ultra wide angle. Prinsipnya sama kayak panorama, cuma ini diaplikasiin buat ultra wide angle. Kayak gini contohnya. Untuk setting fotonya sendiri tuh ada Beautify, ya lu udah pada tahu lah Beautify ya. Itu yang bikin muka lo mulus demek kayak mbak-mbak abis pakai bedak kerang. Juga ada fitur HDR yang cuma bisa dipakai buat kamera selfie. Iya, HDR kan kece buat landscape ya. Gue nggak lihat ada beda antara HDR apa enggak. Apa ini bugs ya? Oke, sekarang kita lihat beberapa sampel yang gua ambil pakai Vlog Pocket 2 ini. Oke, konklusinya. Konklusinya, apakah gimbal ini gue rekomendasikan? Ya bolehlah kalau lo punya duit. Despite fiturnya yang biasa aja. Ya nggak ada kelebihan apapun dari gimbal ini kecuali bentuknya yang kecil dan bisa dilipat dan bisa lo bawa. Lo kantongin kemana-mana. Tapi gue rasa di harga segitu, di range harga segitu ya. Lo pilih merek apapun ya mirip-mirip lah fiturnya, nggak banyak beda. Paling yang bikin beda itu di apps bawaannya, itu doang. Buat siapa gimbal ini, well, obviously buat lo para mobile video maker yang pengen step up sedikit untuk ngasilin gambar yang lebih stabil. Terus buat lo yang kerajingan kata epic cinematic, damn, I really hate that word. Atau yang pengen bikin B-roll slow-mo dengan camera movement yang smooth. Atau buat kamu para vlogger yang masih mengandalkan smartphone buat ngebikin vlog. Jadi kalau lo punya HP dengan kamera yang memadai dan lo nggak punya cukup uang untuk beli kamera mirrorless atau DSLR, gua rasa gimbal ini patut lo pertimbangin. Well, for me, using this gimbal is quite fun. Sangat menyenangkan. Walaupun gue sering disangka lagi tiktokan sama orang. Gairah posting di sosmed era Friendster tuh jadi balik lagi, men. Oke, juragan, sekian review gue tentang gimbal PayU-Tech Vlog Pocket 2 ini. Gimbal HP yang mini dan praktis yang bisa lo bawa kemana-mana. Oke?
Lizu cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue jadi pengen beralih ke mobile video maker deh kan. Selain nggak semahal gear camera, ringkas, dan duitnya bisa gue tabung buat beli lighting. Aperture teman-teman diri. Kapan lu bisa gue pinang?